Sip. jelas. Ya, pas kalau gitu ya kita. Nah, teman-teman, apa artinya nih untuk menjadi seorang pemimpin ya gitu. Ini kalau misalnya kita berbicara mengenai pemimpin, tentunya banyak orang yang kemudian bilang bahwa, oh Pak, saya kan bukan pemimpin gitu. Saya nggak mimpin siapa-siapa gitu. Apa relevan topik ini gitu. Nah, teman-teman, sebenarnya pemimpin itu bukan kita, banyak sih yang suka berpikir bahwa kalau yang namanya pemimpin itu berarti yang kayak seperti presiden gitu ya, atau direktur gitu, ataupun misalnya raja atau dan sebagainya gitu. Nah, tapi teman-teman, pemimpin ini sebenarnya cukup luas ya definisi mengenai seorang pemimpin. Nah, makanya kenapa aku seneng banget gitu loh berbicara mengenai topik mengenai pemimpin ini, karena menurut aku pemimpin ini adalah setiap daripada kita yang mempengaruhi orang ya. John Maxwell bilang di bukunya bagus banget gitu loh, kepemimpinan itu adalah pengaruh ya teman-teman gitu. Jadi pada saat kita menjadi seorang pemimpin itu bukan berarti bahwa kita harus memimpin minimal ada berapa orang baru disebut pemimpin gitu loh, nggak seperti itu ya teman-teman gitu. Nah, tapi memang kepemimpinan ini adalah pengaruh ya. Pada saat kita mempengaruhi orang, itu adalah kita sedang menjadi seorang pemimpin buat orang itu gitu. Dan saya yakin tidak ada satu orang pun di sini yang tidak apa ya, aku bilangnya mungkin yang tidak menjadi pemimpin, betul nggak teman-teman gitu ya. Artinya bahwa tidak ada satu orang pun yang di sini tuh yang tidak mempengaruhi orang ya gitu. Dan itu memang adalah sesuatu yang istimewa gitu dengan kepemimpinan ini gitu. Nah, makanya kenapa setiap daripada kita perlu banget nih untuk belajar mengenai kepemimpinan. Bahkan dari sekarang, mungkin dari sekarang Anda masih mahasiswa, Anda mungkin masih Anda merasa saya ibu rumah tangga doang gitu, siapa yang saya pimpin gitu ya gitu. Nah, teman-teman, sekali lagi ingat bahwa kepemimpinan itu adalah pengaruh ya gitu. Dan pemimpin itu pada dasarnya itu adalah sesuatu yang bukan cuma sekarang, kondisi sekarang yang kita hadapi ya teman-teman. Sebagai contoh misalnya, ya sekali lagi banyak orang yang berpikir apa topik ini relevan gitu ya. Nah, saya ingatkan sekali lagi ya teman-teman, pada saat Anda memimpin, kalau misalnya Anda suatu saat nanti akan menikah, misalnya Anda suami, itu Anda akan memimpin keluarga Anda teman-teman gitu. Nah, tentunya saya yakin Anda pasti setuju dengan saya bahwa Anda pasti akan merasa bahwa keluarga Anda sebuah, dalam tanda kutip ya, organisasi yang penting banget untuk Anda pimpin. Setuju ya teman-teman ya gitu. Dan saya melihat betapa banyak kegagalan dalam hal keluarga itu yang disebabkan karena ya mungkin tidak ada yang mengambil kesempatan untuk belajar mengenai kepemimpinan dan mempraktekannya di dalam keluarga itu sendiri gitu ya. Baik Anda sudah punya anak ataupun belum ya, misalnya pasangan suami istri misalnya gitu, atau kalau misalnya Anda istri gitu, Anda pastinya akan memimpin daripada anak Anda. Tanggung jawab terbesar biasanya ada di istri untuk anak-anak gitu ya gitu. Dan tentunya itu menjadi sesuatu yang sangat relevan sekali kalau Anda bisa mempengaruhi orang-orang yang akan Anda pimpin. Dalam hal ini tentunya orang-orang terdekat Anda ya gitu. Nah, teman-teman, ini satu kutipan bagus banget ya dari John Quincy Adams. Ini adalah seorang presiden Amerika Serikat, yang presiden ke-6 dari Amerika ya gitu. Nah, beliau bilang bahwa kalau misalnya tindakan kita itu bisa mempengaruhi orang untuk bisa bermimpi lebih lagi, untuk belajar lagi, untuk melakukan sesuatu yang lebih besar lagi gitu, dan menjadi orang yang lebih baik gitu, maka Anda adalah seorang pemimpin ya. Jadi sekali lagi, pemimpin ini memiliki sebuah fungsi ataupun tujuan yang sangat mulia sekali ya teman-teman gitu ya gitu. Tentunya kalau Anda yang ingin menjadi seorang pengusaha, itu nggak usah diomong ya teman-teman. Nah, walaupun Anda merasa bahwa oh Pak, usaha saya online, saya cuma sendirian doang gitu, masa ya saya sebagai pemimpin juga gitu. Ingat loh teman-teman, kalau Anda sebagai seorang pengusaha, seperti yang saya udah bicarakan di hari kemarin kalau nggak salah ya, hari kemarin itu kita berbicara mengenai partnership ya gitu. Nah, penting banget untuk Anda bisa memimpin sebuah partnership untuk bisa Anda memiliki sebuah usaha yang baik gitu. Nah, apalagi kalau Anda di dalam bisnis Amway dengan sistem Network 21 ya, itu lebih penting lagi. Kenapa? Karena Anda tentunya pada saat Anda bersama-sama dengan orang-orang di grup Anda, di tim Anda, itu adalah orang yang tim Anda ini perlu Anda pimpin ya teman-teman. Jadi makanya kenapa ini penting banget gitu. Nah, pada saat Anda sudah tahu bahwa pemimpin ini memiliki tujuan yang mulia ya, hidup Anda tuh akan berubah total gitu ya pada saat Anda benar-benar
benar-benar sadar bahwa Anda memiliki tugas dan apa ya, privilege kali, privilege yang luar biasa sekali untuk bisa mempengaruhi banyak orang. Saya rasa pasti Anda benar-benar akan peduli dengan kepemimpinan ini gitu. Nah, teman-teman, mungkin singkatnya kita akan berbicara mengenai topik kepemimpinan ini selama 4 sesi ya teman-teman, 4 minggu ya gitu. Jadi akan ada cukup banyak yang kita pelajari gitu ya. Nah, mungkin untuk di minggu pertama ini aku berbicara mengenai pentingnya bagaimana kita tuh bisa apa ya, arti untuk menjadi seorang pemimpin itu sedikit berbeda dengan apa yang mungkin kita tahu di luaran ya gitu. Nah, di luaran sana sekarang ini banyak sekali orang-orang yang menyalahartikan mengenai kepemimpinan ya gitu. Nah, mungkin tapi nanti ntar kita akan bicara di minggu kedua mengenai itu gitu. Nah, tapi di sekarang ini yang saya pengen sampaikan kepada Anda adalah bahwa menjadi seorang pemimpin itu artinya Anda memiliki kepedulian terhadap orang yang Anda pimpin ya, empati, sebuah perasaan bahwa Anda benar-benar memikirkan mereka. Ini yang paling penting teman-teman gitu ya. Baik Anda misalnya seorang pengusaha, atau Anda supervisor, atau Anda seorang manajer, atau bahkan Anda mungkin seorang kepala rumah tangga, atau Anda seorang ibu rumah tangga yang bertanggung jawab sama anak-anak Anda gitu. Nomor satu ya, pada saat Anda berpikir sebagai seorang pemimpin, itu nomor satu itu Anda harus berpikir bahwa pemimpin itu identik dengan empati atau peduli terhadap orang yang dipimpinnya gitu. Bahkan seringkali seorang pemimpin tuh harus mengorbankan kepentingan diri sendiri loh teman-teman gitu. Ini yang menurut saya kenapa menjadi seorang pemimpin ini luar biasa sekali gitu, karena kita mulia sekali gitu loh. Banyak sekali banyak sekali hal-hal positif yang bisa Anda dapatkan pada saat Anda menjadi seorang pemimpin ya. Tentunya orang-orang yang Anda pimpin itu akan merasakan manfaat yang luar biasa sekali gitu. Nah, bagaimana caranya nih kalau misalnya kita berpikir mengenai ya kita mau create sebuah organisasi, Anda menjadi seorang pemimpin yang baik ya. Pemimpin yang baik itu Anda harus peduli kepada orang-orang yang Anda pimpin gitu. Kemudian pemimpin yang baik itu kadang-kadang meninggalkan kepentingan diri sendiri. Nah, apa nih yang perlu Anda lakukan? Nah, teman-teman, pada saat Anda memimpin dalam skala berapa banyak pun, seberapa besar pun orang yang Anda pimpin, baik itu satu orang yang Anda pimpin maupun juga puluhan atau bahkan ratusan atau bahkan ribuan orang. Nah, Simon Sinek di bukunya ini ngomong sebuah hal yang bagus banget teman-teman, yaitu dia bilang bahwa ada 4 zat kimia yang mengatur diri manusia ya. Ini 4 zat kimia ini ini sangat menentukan sekali gitu, dan kita sebagai seorang pemimpin itu kita harus mengerti gitu fungsi daripada masing-masing zat kimia ini di dalam tubuh kita gitu. Nah, secara singkatnya mungkin aku pengen sharing ya di sini, tapi sekali lagi teman-teman nanti bisa baca ya bukunya, itu akan semakin jelas ya di bukunya Simon Sinek ini gitu. Nah, yang pertama itu adalah kita sebut dengan endorfin ya gitu, zat kimia namanya endorfin gitu. Nah, endorfin ini menarik sekali teman-teman. 2 zat kimia yang di depan ini, endorfin sama dopamin ini, kita disebutnya tuh sebagai zat kimia tuh yang berpengaruh terhadap diri sendiri ya gitu. Jadi selfish ya, berhubungan dengan diri kita sendiri. Nah, yang pertama ini adalah endorfin. Nah, endorfin ini apa? Endorfin ini adalah sebuah zat kimia itu yang akan masuk ke dalam tubuh kita pada saat kita melakukan sebuah aktivitas ya gitu, sehingga tubuh kita tuh bisa memiliki daya tahan yang luar biasa ya gitu. Nah, mungkin teman-teman kalau misalnya pernah tahu ya gitu, kalau misalnya Anda ikut olahraga gitu, Anda kadang-kadang mungkin terkagum-kagum ya gitu, kayak saya suka misalnya kalau misalnya dengar cerita dari orang-orang pelari maraton. Kebetulan ipar saya itu seorang pelari maraton ya gitu, dia bisa lari terus gitu sampai 2 jam lebih dengan kecepatan di atas 11 km per jam, bayangin gitu ya. Saya ngebayangin gila ya, saya lari aja kalau di treadmill itu 5,5 aja saya udah ngos-ngosan 30 menit udah nggak tahan gitu ya. Tapi ini dia bisa lari 11-12 km per jam dengan konsisten sekali selama berjam-jam ya. Dan itu tentunya memberikan dampak yang luar biasa buat tubuhnya. Nah, kenapa seseorang bisa melakukan itu? Itu adalah karena adanya hormon endorfin ini yang pada saat sesudah beberapa lama hormon endorfin ini akan kicks in di dalam peredaran darah tubuh kita, sehingga kemudian orang menjadi tahan ya, menjadi kemampuan untuk bertahannya tuh tinggi sekali gitu ya. Ya mungkin suaminya Bu Katrina itu juga bisa jadi salah satu contoh yang bagus banget ya gitu. Sebagai seorang pesepeda kelas apa tuh kalau sekarang ya gitu ya. Tapi pokoknya luar biasa deh. Bisa
bisa naik sepeda beratus-ratus kilometer, bayangin gitu ya. Dan itu pasti itu bisa dilakukan itu karena ada hormon endorfin yang masuk ke dalam tubuhnya sesudah beberapa lama untuk melakukan naik sepeda ya gitu. Nah, ini jadi memang tubuh manusia tuh luar biasa teman-teman. Pada saat kita sudah memaksa tubuh kita dan kita kecapean gitu, nah tiba-tiba kicks in endorfinnya dan kita akan merasa bahwa tubuh ini jadinya enteng gitu, jadinya enak lagi gitu. Nah, ini diberikan Tuhan kepada kita supaya kita bisa melakukan aktivitas kita teman-teman gitu. Jadi Anda jangan khawatir ya kalau misalnya Anda melakukan aktivitas yang rasanya berat, yang rasanya susah gitu. Biasanya berat atau sulitnya itu hanya dirasakan pada awal-awal aja, tapi terus di saat-saat kemudian itu kita dibantu dengan yang namanya hormon endorfin ini yang kemudian untuk bisa memberikan kita perasaan seperti kayaknya wah enak banget gitu, perasaan nyaman. Nah, makanya kalau Anda juga perhatiin orang-orang yang olahragawan itu seringkali dalam tanda kutip kecanduan mengenai olahraga ya gitu. Kenapa? Karena memang hormon endorfin ini memberikan perasaan yang enak banget gitu, lega, menyenangkan gitu, yang benar-benar memberikan dampak yang positif banget gitu. Dan Anda tahu teman-teman, selain olahraga, hormon endorfin ini bisa keluar pada saat apa gitu. Saya udah tulis di situ ya teman-teman, bisa keluar itu pada saat orang tertawa ya gitu loh. Jadi silakan pada tertawa untuk mengeluarkan hormon endorfin Anda. Ya gitu. Nah, ini kalau misalnya Anda dengar, yang saya paling suka itu dengar kalau Ibu Katrina tertawa. Waduh, itu kalau Ibu Katrina tertawa itu dari depan sampai belakang semuanya kedengeran gitu. Dan sangat menular sekali gitu ya. Anda yang pernah dengar Bu Katrina tertawa pasti setuju sama saya gitu ya. Kayaknya dengar dia ketawa aja kita bisa ikut ketawa gitu. Nah, kenapa? Karena memang fungsi daripada hormon endorfin ini luar biasa gitu, dan itu benar-benar akan membuat kita tuh bisa punya perasaan yang senang, bahagia gitu. Nah, ini penting banget ya teman-teman, endorfin ini gitu. Nah, terus kemudian yang kedua adalah hormon yang penting, yaitu yang hormon yang kita sebut dengan, atau zat kimia yang kita sebut dengan dopamin ya gitu. Nah, dopamin ini adalah hadiah yang diberikan sama tubuh kita pada saat kita melakukan sebuah aktivitas teman-teman gitu. Nah, ini yang ini malah ini lebih serius daripada yang endorfin gitu. Kenapa? Karena ini dalam menjadi tantangannya kita gitu. Nah, semakin sulit sebuah aktivitas atau sebuah kegiatan, itu biasanya kita akan diberikan reward sama tubuh kita sendiri berupa dopamin ini semakin besar sekali. Ya gitu. Anda misalnya baru aja menyelesaikan sebuah project yang wow, luar biasa menantang sekali gitu, yang kayaknya nggak mungkin banget gitu ya. Atau mungkin Anda lagi punya goal nih yang benar-benar gila-gilaan ya gitu. Saya ingat banget tuh ya mungkin ya bukan cuma 1-2 orang sih, tapi teman-teman yang misalnya nih punya goal untuk mencapai silver producer ya gitu di dalam bisnis Amway gitu ya. Nah, Anda tahu itu goal itu menantang sekali gitu, dan benar-benar biasanya hanya bisa Anda selesaikan pada saat benar-benar Anda memberikan everything that you have gitu ya untuk menyelesaikan goalnya itu. Dan Anda tahu biasanya di saat misalnya pokoknya di hari Anda menyelesaikan 16 juta PV, Anda lihat di dalam grup Anda itu Anda akan memberikan hadiah, akan mendapatkan hadiah dopamin yang luar biasa dari tubuh kita sendiri ya. Kita punya perasaan menyenangkan, senang, waduh kayaknya keren banget gitu ya. Pokoknya sebuah pencapaian yang kita bisa dapatkan ya gitu. Nah, makanya ini juga penting banget ya, kalau dopamin ini itu bisa dikeluarkan juga pada saat kita mencapai sebuah progres tertentu ya. Nah, teman-teman mungkin nanti ntar bisa belajar ya untuk bisa memiliki sebuah goal ya, supaya Anda bisa tahu gitu. Nah, bagaimana rasanya Anda bisa mendapatkan dopamin ini gitu. Dan dopamin ini hormon yang sangat adiktif sekali ya teman-teman gitu. Dan ini banyak sekali dipakai di luaran sana itu untuk memotivasi seseorang atau manusia gitu ya gitu. Anda mungkin tahu ya yang bergerak di bidang sales itu tahu banget gitu. Misalnya ada insentif gitu, kalau mencapai omset segini nanti akan dapat segini gitu ya. Nah, itu yang sedang yang sedang bukan dipermainkan ya, tapi sedang dituju itu adalah dopamin Anda gitu. Nah, pada saat Anda merasa bahwa oh iya ya mau mencapai itu ya, oke aku kejar gitu ya gitu. Nah, pada saat Anda mencapai itu, terus kemudian ada sebuah goal baru lagi, Anda akan kejar lagi dan seterusnya gitu. Dan dopamin ini saking adiktifnya ya, ini bahkan ini bisa menjadi sebuah
kita tuh bisa mengorbankan apapun juga loh untuk mendapatkan dopamin ini teman-teman gitu. Nah ini yang makanya kita perlu hati-hati ya gitu. Jadi banyak orang-orang yang kerja di kantor gitu ya, karena dopaminnya tinggi, banyak dikasih tantangan, target-target yang harus diselesaikan. Walaupun kita tidak menyukai, kadang-kadang ya kita merasa aduh ini gitu segala macam, tapi dopamin itu sangat adiktif sekali. Itu yang akan mengganggu, bukan mengganggu ya, tapi masuk ke dalam sistem tubuh kita yang akan membuat kemudian tubuh kita tuh mau mengejar itu gitu loh, apapun yang terjadi mau dikejar ya gitu loh. Nah ini adalah dopamin gitu. Nah kemudian yang ketiga yaitu yang kita sebut dengan serotonin ya gitu. Nah serotonin ini sebuah hormon atau zat kimia yang keluar pada saat Anda tuh merasa bahwa Anda tuh disukai sama orang ya gitu. Nah misalnya kayak tadi Ibu Katarina bilang gitu ya, saya mau bicara terus kemudian saya ditepukin gitu ya. Anda nepukin saya gitu, terus kemudian itu akan keluar tuh hormon serotonin di saya gitu loh. Kenapa? Karena saya merasa bahwa ih gila aku disenengin sama orang loh gitu loh. Orang suka sama aku gitu. Atau kalau misalnya Anda nanti sesudah selesai Anda bilang wah Pak Krisno thank you ya apa yang dibicarakan apa yang disampaikan. Nah itu akan memberikan sebuah hormon serotonin buat saya gitu ya. Kenapa? Karena ya sekali lagi hormon ini itu sebagai hadiah dari sistem tubuh kita itu bahwa kita melakukan sesuatu itu yang disetujui sama orang ya, disukai sama orang gitu. Dan benar-benar ini seperti orang suka bilangnya ini adalah hormon leadership ya gitu. Dan hormon ini itu meng-create sebuah bonding yang luar biasa loh teman-teman gitu di serotonin ini. Makanya kenapa serotonin ini penting sekali ya sebagai seorang pemimpin ya, semuanya sih Anda perlu penting memperhatikan hormon ini ya gitu, 4 hormon ini. Nah tapi secara spesifik Anda perlu benar-benar memperhatikan dopamin dan serotonin kalau menurut saya gitu ya gitu. Kenapa? Sekali lagi karena serotonin ini memberikan sebuah perasaan pada saat kita memimpin orang ya gitu. Mungkin kalau buat ceritanya yang menarik itu kalau yang aku ingat gitu, bukannya aku ingat ya, maksudnya aku alamin sendiri ya, aku ingat banget sekitar 9 bulan sesudah aku membangun bisnis MW di sekitar 23 tahun yang lalu ya gitu ya. Jadi ini cerita udah cukup lama teman-teman gitu. Nah aku ingat banget gitu di bulan itu aku sama istriku punya goal untuk menjadi seorang platinum teman-teman gitu ya. Jadi punya bisnis platinum gitu. Dan ya kita udah mempersiapkan dengan luar biasa sekali, dan mentor aku Pak Antonius sama Ibu Inneke Sutedjo itu support sekali mati-matian dengan apa yang menjadi goalnya aku gitu. Dan ya mereka terus kontak, ya mereka terus tanya progresnya gimana gitu, terus pokoknya banyak sekali aktivitas yang kemudian membuat aku berhubungan, aku sama London berhubungan banyak dengan Pak Antonius sama Ibu Inneke Sutedjo gitu. Dan Anda tahu itu create sebuah bonding yang luar biasa sekali. Aku sama istriku merasa bahwa gila ya, luar biasa banget ya seorang pemimpin, seorang mentor yang luar biasa Pak Antonius sama Ibu Inneke Sutedjo begitu peduli ya gitu dengan masa depannya aku sama Lanlan gitu. Dan aku sama Lanlan kemudian merasakan sebuah perasaan bahwa kayaknya wah kalau misalnya Pak Antonius sama Ibu Inneke begitu peduli sama aku nggak mau mengecewakan mereka berdua ini gitu. Nah ini semua adalah fungsi daripada hormon serotonin teman-teman gitu, yang kemudian akan meng-create sebuah bonding, meng-create ikatan yang luar biasa sekali gitu. Dan Anda tahu yang puncak daripada hormon serotonin ini yaitu pada saat kami kemudian ya ada banyak sih, tapi salah satu yang benar-benar yang aku merasakan itu luar biasa itu pada saat kita kemudian mencapai peringkat itu ya. Pada saat saya mencapai peringkat itu gitu, saya ingat banget gitu, saya ketemu dengan Pak Sutedjo dan Ibu Inneke gitu, dan Pak Sutedjo sama Ibu Inneke terus kemudian meneteskan air mata mereka buat kami gitu. Nah bayangin teman-teman, kami loh yang mencapai peringkat itu kami ya, tapi yang meneteskan air mata tuh sampai Pak Sutedjo sama Ibu Inneke ya gitu, karena ini adalah fungsi daripada hormon serotonin gitu. Dan fungsi ini berkali-kali lipat lebih luar biasa lagi gitu. Nanti kapan-kapan kalau sempat nanti aku tunjukin ya, ada kita punya video pada waktu kami jadi Diamond, dan kemudian ada sebuah penghargaan yang diberikan sama Network MW dengan Network 21 itu di sebuah stadion besar ya teman-teman, di Istora Senayan. Bukan Istora, apa namanya? Sampai lupa sekarang. Di
bukan apa itu ya namanya yang Gelora Bung Karno. oh bukan bukan Lenis tertutup ya benar Pak ya. Istora Senayan berarti kalau gitu ya, bukan Gelora Bung Karno ya tapi Istora Senayan ya, Istora, yang Istora Oh Senayan, iya. badminton ya betul ya. Nah betul itu Istora. ya Istora Istora Pak. Senayan betul ya gitu. Nah Istora Senayan ini itu wah luar biasa, beberapa di antara Anda ada juga di sana ya gitu. Kami berdua bisa diarak-arak terus kemudian dipanggil maju ke atas panggung gitu. Dan kemudian ya kami ya pokoknya banyak lah yang menarik di situ ya teman-teman gitu. Dan saya ya kebetulan waktu itu divideoin semuanya ya prosesnya gitu, dan saya bisa melihat bagaimana orang tua kami juga bisa menangis meneteskan air mata gitu melihat pencapaian daripada anaknya yang kemudian bisa dihargai di depan 5.000 6.000 orang yang bertepuk tangan buat kami gitu. Dan itu memberikan sebuah perasaan, ini adalah sekali lagi hormon serotonin ya teman-teman yang bermain di sini gitu, yang kemudian merasa aduh gila, wow banget gitu tuh perasaannya tuh kayaknya gimana gitu. Nah pada saat saya cerita ini kemungkinan besar ada beberapa juga di antara Anda udah merasakan hormon serotonin di dalam diri Anda. Kalau Anda merasa relate dengan apa yang saya ceritakan, Anda sudah membayangkan wow, ada ribuan orang yang bertepuk tangan gitu, dan kayaknya wah itu apa hal-hal yang seperti itu yang kita sebut dengan fungsi daripada hormon serotonin ini ya, recognition ya, itu luar biasa banget. Nah ini juga makanya kenapa kalau misalnya di MW terutama ya pencapaian-pencapaian kita itu kita ada recognition-nya, kita dihargai sama orang-orang. Nah mungkin kalau tadi Anda di depan Anda lihat itu ada sebagian kecil ya, walaupun kita secara Zoom tapi kita tidak pernah melupakan yang namanya recognition ya, karena kita pengen orang merasa dihargai, orang merasa bahwa oh ya saya mencapai sesuatu. Dan tentunya kalau Anda juga perhatikan tadi gitu ya ada beberapa teman-teman kita yang manggil-manggilin ini belum karena biasanya yang manggil itu adalah orang yang berkepentingan gitu, bukan yang berkepentingan. Biasanya orang mentornya yang manggilin gitu. Kenapa? Karena mentornya tuh peduli banget gitu loh sama sama anggota klubnya gitu. Dan tentunya ini menjadi ya kenapa bisa peduli ya, sekali lagi karena hormon serotonin ini mentornya peduli, anggota klubnya bekerja keras gitu sehingga anggota klubnya dihargai, mentornya pun merasakan serotoninnya ini juga gitu. Nah ini mengenai hormon serotonin. Dan terakhir yang keempat ini adalah hormon yang disebut dengan oksitosin ya, atau zat kimia oksitosin ini terkenal dengan namanya love hormone ya, jadi hormon cinta gitu, hormon kasih gitu. Nah ini biasanya dikeluarkan pada saat Anda bersama-sama dengan orang-orang yang Anda cintai ya, Anda merasa bahwa Anda menjadi satu bagian daripada orang itu gitu. Nah saya berharap banget gitu ya saya berharap banget Anda yang pada saat Anda berkumpul sama-sama di regroup meeting ini itu Anda sama-sama ada perasaan ya, walaupun sekali lagi memang agak sedikit sulit ya kita bisa merasakan ini, tapi saya berharap pada saat Anda bersama di sini gitu, Anda merasa bahwa wah ini adalah semua orang di sini, ada 40 orang ini adalah teman-teman satu perjuangan dengan aku gitu, teman-teman yang pengen punya usaha, yang berjuang, yang benar-benar fokus untuk merubah hidupnya, untuk mendapatkan impian, hal-hal positif gitu. Dan pada saat Anda merasa menjadi satu bagian, itu akan ada hormon oksitosin yang akan keluar di dalam diri Anda gitu. Memang biasanya pada waktu kita ketemu secara offline ini paling cepat ya kita bisa rasakan. Nah kenapa? Makanya kita ya sebelum zaman pandemi ini kita perlu banget yang seminar-seminar yang berbentuk pertemuan yang berbentuk offline, yang kita bisa ketemu, kita bisa lihat mata, kita bisa merasa bersama-sama. Nah karena tentunya hormon oksitosin yang akan bisa keluar dengan jumlah yang jauh lebih banyak daripada sekedar kita bersama-sama tapi secara virtual seperti ini gitu ya. Tapi sekali lagi lebih baik daripada tidak sama sekali teman-teman gitu ya. Nah hormon oksitosin ini biasanya itu dampaknya jangka panjang ya. Mungkin buat Anda yang baru pertama kali ikut regroup meeting ini, aku nggak yakin sih Anda bisa merasakan gitu hormon oksitosin ini. Tapi buat Anda yang udah ikut kedua, ketiga, keempat gitu, atau bahkan yang udah ikut terus-menerus, Anda akan merasa bahwa Jumat malam, wah gila, ini kesempatan buat saya bisa bersama-sama dengan orang-orang yang saya senang, saya bangga itu, dan itu akan meng-create hormon yang luar biasa sekali gitu. Nah begitu juga ya teman-teman, hormon oksitosin ini pasti akan keluar pada saat Anda bersama dengan keluarga Anda, tapi tentunya keluarga yang bisa mendorong Anda. Nah makanya kenapa ini saya
perlu bagikan di sini penting banget, karena kalau seseorang itu tidak merasakan sebuah kedekatan di dalam keluarganya, itu hormon oksitosin ini tentunya juga tidak akan keluar, teman-teman, gitu. Nah, makanya kenapa tadi saya bilang di awal bahwa arti seorang pemimpin itu adalah bagaimana kita bisa peduli kepada orang lain, ya, kita memikirkan kepentingan orang lain itu di atas daripada kepentingan kita, sehingga apa? Sehingga hormon-hormon yang bekerja memberikan suasana itu akan keluar dengan luar biasa. Nah, saya nggak tahu dengan Anda, tapi mungkin ada di antara Anda yang Anda pernah berada dalam lingkungan keluarga di mana Anda nggak merasa bahwa lingkungan keluarga Anda itu memberikan hormon oksitosin, ya, gitu. Mungkin orang tua Anda yang terlalu menuntut Anda, mungkin, ya, sehingga Anda tidak bisa relate dengan orang tua Anda, ya, gitu. Dan orang tua yang mungkin orang tua yang terkadang nggak punya waktu buat Anda, ya, gitu. Orang tua yang Anda saking sibuknya di kantor, saking stresnya di kantor, terus kemudian kalau misalnya orang tua Anda malah lebih cenderungnya pengen masuk ke kamar, ya, gitu. Nah, itu suasana seperti itu tidak bisa menciptakan hormon oksitosin, ya, teman-teman. Dan ya, kalau misalnya ada di antara Anda yang mungkin mengalami hal seperti itu, mungkin malam hari ini Anda bisa belajar, ya, kalau bisa Anda menjadi seorang pemimpin yang lebih baik lagi, pemimpin yang di level manapun Anda akan memimpin nantinya, itu Anda perlu banget untuk menciptakan keseimbangan antara 4 hormon terpenting manusia ini, ya, gitu. Ya, bukan terpenting dalam hal kesehatan, ya, tapi yang dalam hal kepemimpinan, ya, gitu. Nah, hormon oksitosin ini juga akan terdevelop pada saat kita punya trust yang luar biasa, ya, pada saat sebuah kepercayaan itu dibangun, gitu. Pada saat saya percaya bahwa orang-orang itu pasti akan mensupport saya, pada saat saya percaya bahwa setiap daripada Anda itu pasti akan support saya, itu trust itu memberikan oksitosin yang luar biasa sekali, ya, gitu. Dan saya merasa pokoknya nyaman, gitu, ya, gitu. Pada saat Anda merasa bahwa mentor Anda benar-benar 100% mendukung Anda, gitu loh. Anda benar-benar percaya penuh, gitu, bahwa mentor Anda, coach Anda tuh pengen banget untuk Anda berhasil dan mau melakukan apapun juga untuk Anda berhasil. Wow, itu perasaan trust itu yang kemudian akan membentuk sebuah kekuatan oksitosin yang luar biasa sekali, ya, gitu. Ya, mungkin juga sama juga pada saat Anda merasa bahwa ya, pada saat Anda bisa merasakan bahwa mentor Anda atau orang tua Anda mengasihi Anda tanpa pamrih, ya, gitu. Dan Anda tahu walaupun Anda mengambil sebuah keputusan yang salah, tapi Anda tetap dikasihi, tetap selalu nggak apa-apa, nggak masalah, ya. Dan itu tentunya akan memberikan sebuah trust yang luar biasa sekali, ya, gitu. Dan ini juga oksitosin akan keluar pada saat Anda Anda berbuat baik, ya. Anda pada saat Anda memuji orang, pada saat Anda memberikan sebuah hal atau manfaat buat orang lain, ini hormon oksitosin ini akan keluar juga. Nah, bukan cuma itu, tapi juga orang yang melihat juga kemudian akan juga keluar hormon oksitosin juga. Rasanya itu akan merasa bahwa wah, gila, humanity ini baik banget, ya, gitu. Kalau Anda juga nonton film-film yang memotivasi, yang kayak menggerakkan Anda, gitu. Nah, itu juga Anda akan terpengaruh di situ, gitu. Nah, ini sekali lagi 4 zat kimia atau hormon ini ya, benar-benar luar biasa, ya, teman-teman. Tuhan tuh menciptakan manusia tuh benar-benar luar biasa sekali, gitu. Dan sudah disediakan rewardnya di dalam diri kita, ya, untuk bisa mendapatkan apa yang kita mau, gitu. Nah, cuman ada juga hal yang berbahaya, gitu, ya. Hal yang berbahaya yaitu yang ada satu hormon atau zat kimia yang namanya kortisol, gitu. Nah, kortisol ini dilepas pada saat merasakan bahaya, ya. Jadi pada saat seseorang merasakan kita sebagai manusia, ya, kita belum lihat loh bahayanya. Kita cuman merasakan, ya. Manusia tuh punya gut feeling, ya, punya feelingnya, punya perasaannya, gitu. Pada saat seseorang merasakan bahaya, itu kortisol langsung keluar, teman-teman, gitu. Kortisol ini yang membuat kita bersiap, gitu, istilahnya, gitu, ya, gitu. Nah, ini pada saat kortisol keluar, yang terjadi itu adalah kebalikan daripada beberapa zat kimia atau hormon yang tadi saya share tadi, ya, gitu. Kenapa? Karena kortisol ini fungsi utamanya itu adalah untuk mempersiapkan diri kita untuk menghadapi tantangan yang mungkin keluar, ya, gitu. Nah, jadi
semua fungsi-fungsi tubuh kita yang benar-benar dibutuhkan untuk kita bisa bertahan hidup itu pasti akan keluar. Ya contohnya apa? Contohnya di situ kita jadi tidak sensitif sama sakit lagi ya gitu. Terus kemudian imun sistemnya akan disupres ya karena menyetop sebagian besar fungsi normal tubuh ya. Nah, gawatnya kortisol ini sangat berbahaya untuk kesehatan kita jangka panjang ya gitu, karena dampaknya kortisol ini begitu kita keluar di dalam tubuh kita ini langsung semua tubuh kita tuh yang normal itu di stop fungsinya, fokusnya cuma satu, bagaimana mempertahankan hidup kita, itu aja gitu. Jadi itu yang dinaikin ya. Nah, biasa pada saat bahaya ini benar-benar ada, kortisol ini yang kemudian akan memicu adrenalin yang akan kemudian memberikan kita ekstra tenaga yang lebih ya teman-teman gitu. Nah, kortisol ini sekali lagi ini berlawanan dengan 4 hormon yang tadi saya sharingin ya gitu. Jadi pada saat kortisol keluar itu serotonin pasti akan stop, semuanya akan stop karena orang itu merasa bahwa ada bahaya di depan kita gitu, di depan orang itu gitu, yang kemudian akan mengakibatkan dia melakukan hal-hal yang untuk mencegah ya hal yang berbahaya itu gitu. Nah, ini ya sekali lagi ini berbahaya sekali ya teman-teman, dan penting banget pada saat Anda sebagai seorang pemimpin Anda perlu meningkatkan 4 hormon yang tadi yang saya sebutkan pertama dan kemudian menurunkan hormon kortisol ini. Jadi kortisol ini jangan sampai ada orang yang merasa bahwa pada saat ada di dalam kepemimpinan Anda dia merasa tidak aman, tidak nyaman, dia merasa bahwa anytime gua kayaknya ada bahaya nih di sini gitu. Nah, pada saat ini keluar pasti situasi kepemimpinan Anda tidak akan kondusif lagi gitu. Nah, teman-teman, ini slide saya yang terakhir. Pemimpin yang baik ya akan menciptakan sebuah lingkungan yang kemudian bisa menghasilkan 4 zat kimia ini dengan seimbang ya teman-teman gitu. Nah, penting banget gitu. Kenapa? Karena pada saat chemical atau hormon daripada E sama D ya, endorfin sama dopamin ini difokuskan sama seseorang pemimpin gitu. Yang terjadi adalah Anda mungkin akan mendapatkan orang-orang yang fokus dengan result, dengan hasilnya luar biasa, tapi Anda akan merasakan kekosongan ya, karena semuanya itu sesuatu yang pencapaian aja, tapi tidak ada kebersamaannya gitu ya gitu. Tapi sebaliknya kalau Anda fokusnya hanya ke chemical yang sifatnya serotonin sama oksitosin gitu, Anda akan merasa bahagia bersama-sama tapi tidak mencapai apa-apa gitu ya. Nah, ini tentunya pemimpin yang baik perlu banget untuk menciptakan balance di antara dua bagian daripada hormon ini ya teman-teman gitu. Pada saat Anda bisa menciptakan balance gitu. Nah, pada saat Anda Anda misalnya Anda fokus dengan goal Anda bisa fokus dengan level up bulan ini misalnya gitu. Anda bisa fokus dengan sebagai seorang stage completer ya, untuk supaya dopamin Anda juga keluar nih, stage completer ya, saya mau selesai minggu ini pokoknya sebagai seorang stage completer ya. Ada goal yang Anda kejar gitu, dan saya mau selesaikan level up di bulan ini, ada goal yang Anda kejar ya gitu. Nah, bersamaan juga kemudian juga dengan serotonin dengan oksitosin, kita bersama-sama kita membangun sebuah usaha, kita merasakan kebersamaan, kita merasakan bagaimana mentor kita, coach kita itu benar-benar peduli sama kita dan benar-benar akan melakukan apapun juga untuk kemudian Anda bisa berhasil. Wow, itu Anda akan menciptakan sebuah balance yang luar biasa, dan Anda akan menjadi seorang pemimpin yang benar-benar akan sangat dihargai dan sangat berarti buat banyak orang. Oke teman-teman, aku rasa itu dulu yang aku mau sharing untuk hari ini. Nanti